Halo kawan Sound and Machine, saya Zulfikri Ahmad. Nissan merupakan salah satu brand yang pro dengan elektrifikasi. Itu terlihat dari perilisan Nissan Leaf sebagai salah satu mobil listrik dengan penjualan terbanyak di dunia dan Nissan Ariya sebagai flagship Nissan untuk mobil listrik. Tapi Nissan objektif, artinya lini apa dulu nih yang selayaknya mobil listrik dan model mana aja yang enggak. Nah, salah satu lini yang bukan elektrifikasi untuk lini terbaru Nissan adalah Nissan Verle DZ, dan ini dia 7 fakta menariknya. Nissan Verle DZ ini pertama diperkenalkan secara global itu pada tahun 2020, yang artinya dia berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan juga Nissan Verle DZ ini perilisannya juga di tengah-tengah waktu itu pabrikan banyak yang berbondong-bondong untuk merilis mobil elektrifikasi, baik itu listrik maupun hybrid, bahkan sports car pun banyak orang yang berspekulasi akan berpenggerak motor listrik. Dan juga untuk Nissan Verle DZ ini, meskipun secara tampilan beda total ya dengan pendahulunya, tapi sebenarnya dia masih berada di generasi yang sama, yaitu generasi ke-6. Dan juga untuk Verle DZ ini dia sebenarnya dibilang major change, enggak ya, tapi sebagian besar banyak yang diubah ya. Pertama dari tampilan eksterior, dan juga interior, mesin, dan sebagainya. Dan kode mobil ini makanya dia bukan Z35, tapi dia RZ34. R itu yang artinya refine. Verle DZ ini pertama dipasarin di Amerika Serikat tahun 2021 dan masuk Jepang atau dipasarkan ke Jepang itu di tahun 2022. Jadi Verle DZ ini dia masih memakai platform pendahulunya yaitu Z34. Cuman dia sama Nissan di refine. Nah, refine-nya ini dia berada di ban ya, ban baru, terus damper atau di sekitaran suspensi, mesin, dan juga transmisi. Tujuan dari refine ini adalah biar lebih seimbang antara mesin yang lebih bertenaga dan kelincahan dari Nissan Verle DZ ini, dan acuannya itu ke Nissan Verle DZ generasi pertama. Untuk Verle DZ yang ini dia mengusung konsep klasik modern, tampilannya klasik seperti Nissan Verle DZ generasi pertama tahun 1999, dan itu kelihatan dari bentuk wajahnya ya. Wajahnya ini dia modelnya tuh terinspirasi dari Nissan Verle DZ generasi pertama, dan bukan cuman bagian depannya aja, sampai bagian samping dia juga terinspirasi dari Nissan Verle DZ generasi pertama ya. Kawan saya mesin lihat ini bagian depannya. Kalau pelek ini tergantung variannya ya, dan juga garis siluetnya dia juga terinspirasi dari generasi pertama, dan juga untuk nya dia juga terinspirasi dari Verle DZ generasi pertama. Jadi seperti ini bagian depan ke sampingnya Verle DZ. Jadi begini bagian belakangnya Nissan Verle DZ RZ34. Bagian belakangnya ini kalau menurut Nissan dia terinspirasi dari Nissan Verle DZ Z32 ya, Nissan Verle DZ yang tahun 90-an, kira-kira sekitar 3 generasi sebelum yang sekarang ini. Dan juga untuk bagian garnisnya ini dibilang mirip Verle DZ generasi pertama juga masih masuk ya. Karena Verle DZ generasi pertama juga ya lampunya kira-kira kayak begini ya. Dan juga bagian tengah sama. Bedanya kalau Verle DZ generasi pertama, ini bagian tengahnya ini dudukan plat, sementara ini dudukan platnya di bagian bawah ya. Kalau generasi pertama di bagian tengah-tengah. Dan yang lebih menariknya lagi ini, emblem Verle DZ, logotype Verle DZ di Verle DZ yang ini kira-kira mirip atau bahkan atau mungkin sama persis dengan Verle DZ yang generasi pertama.
Oke, jadi seperti ini tampilan eksterior Velo DZ. Sekarang kita mau bahas interior, tapi sebelumnya kita mau bahas varian yang ada di Nissan Velo DZ yang ini ya. Dan ini Velo DZ-nya untuk pasar Jepang. Jadi Velo DZ yang ada di sebelah saya ini untuk pasar Jepang ya. Dan setidaknya ada 4 varian ya. Pertama itu dia protospek, limited edition, jadi kayak edisi perdana. Kedua itu dia base grade ya. Base grade itu yang paling standarnya. Ketiga itu ada version S sama version T ya. Version S itu dia lebih atas dari varian paling bawah, tapi dia karakternya lebih sport ya, karena dia manual. Sementara untuk otomatiknya dia namanya version T. Dan juga ada version ST ya. Version ST itu varian tertinggi yang di bawahnya varian performa paling tinggi ya. Karena untuk Velo DZ ini masih ada varian Nismo, dan varian ST ini yang tertinggi di bawah Nismo, dan yang terakhir itu varian Nismo. Jadi untuk regulernya ada 4 ya. Kalau ditambah varian limited edition jadi 5 ya. Tapi limited edition katakanlah udah nggak ada ya, karena unitnya sangat terbatas. Jadi buat kawasan mesin yang tertarik dengan Velo DZ, setidaknya ada 4 varian. Ada base grade, ada version S atau version T, ada version ST, dan version Nismo atau yang high performance-nya. Dan kita bakal bahas Velo DZ yang ada di sebelah saya ini, yaitu Nissan Velo DZ ST. Jadi Velo DZ yang di sebelah saya ini Velo DZ version ST yang merupakan varian tertinggi di bawahnya Nismo. Dan pembedanya dari varian Velo DZ yang lain untuk yang bukan Nismo ya. Pertama dari pelek ya, pelek 19 inci. Dan juga ada spoiler kecil di bagian bawah ya, front spoiler sama rear spoiler. Sama di balik peleknya itu dia pakai rem aluminium kaliper ya. Depan itu 4 pot, belakang itu 2 pot. Dan juga ada mechanical LSD. Oke, jadi seperti ini eksteriornya Velo DZ. Sekarang kita mau lihat interiornya. Jadi begini interiornya Nissan Velo DZ ya. Ini nuansa modern klasiknya juga sampai interior ya. Dan interiornya ini juga dari segi desain dia menyerupai Nissan Velo DZ generasi pertama. Ya tentunya dengan sejumlah modernisasi ya. Salah satunya dari speedometer yang digital dan juga ada layar head unit. Jadi ini kayak desain paduan antara desain zaman dulu ya, Velo DZ zaman dulu dipadukan dengan Velo DZ yang zaman sekarang, dan seperti ini hasilnya ya. Dia benar-benar kentara dengan retro, tapi nggak retro-retro banget ya, karena ada sejumlah fitur canggih ya, salah satunya dari panel instrumen. Dan biar lebih afdal mungkin kita mesti nyalain mesinnya. Jadi panel instrumennya digital ya, dan juga untuk layar head unitnya juga tentunya ini biasa cuma ada di mobil modern ya, karena mobil zaman dulu belum ada layar multimedia kayak begini. Dan di sini ada beberapa fitur-fitur ya, ada customize home menu, ada fix information, terus ada setting. Dan untuk ini masih ada ya untuk indikator volt, terus indikator turbo. Dengan 3 indikator kayak gini tuh kayak Nissan Velo DZ generasi pertama ya. Meskipun di pendahulunya juga ada yang seperti ini, tapi sekarang dipertahankan lagi ya. Dan juga dari model pintu kayak gini kesan retronya kentara ya. Tapi jangan lupa ini mobil modern. Dan juga ini transmisi otomatisnya beda ya, bukan yang tuas, tapi dia dipencet-pencet kayak gini. Dan juga ini rem parkirnya masih ditarik ya. Ini bener-bener nuansa retro banget, bahkan ketika dipegang juga ini kesana kayak mobil zaman dulu ya. Jadi bener-bener paduan antara klasik dan retro tuh ngeblend gitu loh di interior Velo DZ ini. Dan juga untuk Velo DZ ini dia udah premium sound ya, premium sound 8 speaker. Tapi bakal lebih enak kalau pakai audionya dari Alpine F1 sebagai satu flagship dari Alpine untuk car audio. Dan Alpine F1 ini dia speakernya carbon fiber ya, jadi bukan cuman suaranya yang bagus, tapi juga bobotnya relatif enteng ya. Dan juga untuk
biar lebih maksimal untuk audio sistemnya pakai Audio Technica, dan Alpine dan Audio Technica ini dia dua-duanya berasal dari Jepang ya kawan Sound Machine. Oke. Oh ya, ini berhubung varian ST, dia material joknya seperti ini ya, ada paduan antara suede sama kulit. Dan di door trimnya juga ada materialnya suede ya. Dan ini setirnya kesan retrofuturistis juga ya, kesan setir model palang 3 begini. Oke, jadi seperti ini interiornya Nissan Velody Z. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Sekarang kita mau lihat bagasinya, dan buka bagasinya ada di bawah emblem ini ya. Jadi seperti ini bagasinya ya, dan dari bagasi ini mobil ini bisa dibilang 3 pintu, dan di dalam bagasi ini ada covernya lagi ya. Dan kira-kira dengan bagasi ini seberapa gede, saya coba pakai tas saya, barang bawaan saya. Bagasinya ya sedang sih, dibilang terlalu kecil enggak, tapi dibilang gede juga enggak, ya sedang lah. Dan ini kalau dilihat dari barang bawaan saya, kira-kira sekitar /4 volume bagasi lah, yang artinya, tapi untuk ukuran sports car bagasi segede gini, dibilang kecil juga enggak, tapi dibilang gede juga enggak, ya sedang lah. Dan juga di bagasi ini ada strut bar ya, kayak Nissan Velody Z generasi sebelumnya. Selesai bahas interior dan juga bagasi, sekarang kita mau beralih ke fakta berikutnya, yaitu mesin. Yaitu 3000 cc Twin Turbo V6, kodenya VR30DDT. Dan tenaganya ini 405 PS ya, di RPM 6400. Torsinya dia 475 Nm di 1600 sampai 5600 RPM. Mesin 3000 cc ini sebenarnya dia hitungannya downsizing ya kalau dibandingin sama pendahulunya, tapi dia bisa dibilang downsizing yang proper. Tapi dia mesin 3000 cc ini di Velody Z yang sebelumnya juga ada ya, yaitu Velody Z 300ZX Z32, karena sebelumnya dia juga pakai mesin 3000 cc Twin Turbo V6, meskipun beda seri ya, meskipun sama-sama 3000 cc Twin Turbo V6, dan mesin ini sebelumnya dipakai di Nissan Skyline 400R ya, Nissan Skyline yang sedan, bukan yang GTR. Jadi mesin Velody Z ini mesinnya sama dengan Nissan Skyline, dan itu sebenarnya bukan baru-baru ini ya. Jadi ini ada semacam pengulangan sejarah lah antara Velody Z dan Nissan Skyline, terutama di mesin yang sama ini. Buat kawan Sound Machine yang suka main game arcade Maximum Tune ya, game arcade entah itu di Timezone, di Amazon, atau di Funworld. Nah, mobil ini bakal ada di sequel barunya Maximum Tune, dan memang Velody Z ini terinspirasi Nissan Velody Z generasi pertama yang jadi ikon untuk serial komik One Gun Midnight. Jadi di Jepang itu ada manga atau anime namanya One Gun Midnight. Itu mobil karakter utamanya pakai Velody Z generasi pertama, dan Nissan Velody Z generasi pertama ini yang jadi inspirasi Nissan dalam pembuatan Nissan Velody Z RZ34. Jadi RZ34 ini bisa dibilang salah satu mobil modern bergaya klasik yang paling proper, baik itu desain maupun engineering. Terkesan downsizing, tapi downsizingnya tuh masih berasa Velody Z. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube soundmachine.com. Kalau kawan Sound Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Di follow akun Instagram dan TikTok soundmachine.com. Di like juga akun Facebooknya soundmachine.com. Dan ikutin terus website soundmachine.com untuk informasi otomotif terkini.